Jangan kalian benturkan satu ayat Quran dengan ayat yang lainnya, karena nggak mungkin ada kontradiksi antara suatu ayat Quran dengan ayat yang lainnya. Karena Al-Quran itu menafsirkan ayat demi ayatnya. Oleh karena itu sepakat para ulama, ya, para mufassirin menjelaskan tafsir yang terbaik adalah tafsirul Quran bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Hadirin dan hadirat sekalian, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin setelah kita membahas tentang suratul Ma'un, di mana di dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin, celakalah bagi mereka yang salat. Yang salat seperti apa? Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yaitu mereka-mereka yang salat tapi salatnya tidak karena Allah, salatnya riya, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan nama baik dan sebagainya, ingin mendapatkan sanjungan, dan juga salatnya itu tidak berdampak di dalam jiwa raganya, tidak mau membantu sesamanya. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan mereka itu celaka. Artinya secara zahir mereka ini sudah salat, bahkan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya seperti itu. Akan tetapi ketika salatnya tersebut tidak berdampak pada akhlaknya, tidak berdampak pada perilakunya, tidak mau berbagi kepada sesamanya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan mereka itu orang-orang yang celaka. Dan ini bagaimana dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Yang pertama akan dihisab nanti seorang hamba dari amal-amalnya, yang pertama adalah salatnya. Idza saluhat atau idza salahat salahat sairu a'malih. Kalau amalnya ini baik, salatnya ini ya, idza salahat arti kalau salatnya itu baik, beres ya, sukses, lulus, maka semua amalnya lurus. Wa idza fasadat, kalau amalnya itu rusak, fasada sairu a'malihi, maka rusak pula seluruh amalnya. Nah ini kalau tadi kok ada orang sholat tapi celaka, lalu bagaimana korelasi ini? Jadi dalam Al-Quran ini dijelaskan secara gamblang. Berbeda dengan kata musalli, orang yang sholat itu, dengan muqimus shalah, orang yang mendirikan sholat. Kalau al-musallun
yang di dalam surah Al-Ma'un tadi, fawailul lil musallin, itu musallun atau musallin itu sama ya, isim fa'il daripada shalla yusalli. Kalau musallun itu dalam bentuk rafa, artinya ketika dia fa'il atau mubtada. Kalau musallin dia dalam keadaan mansub ya, dinasab. Itu kalau tata bahasanya, nahunya ya. Jadi al-musallin artinya orang-orang yang sholat. Ini melaksanakan, yang dilaksanakan syarat dan rukun sholat, gerak-gerik sholat, bacaan sholat, rapi kalau masalah itu. Sampai terkadang dikatakan, sholatnya ini paling nyunnah. Ngikutin cara gerak-gerik Nabi seperti apa. Bagus itu ya. Tapi terkadang yang hanya diperhatikan hanya itunya. Ketika di luar sholat, jangankan di luar sholat, baru di dalam masjid saja sudah tidak tegur sapa. Salaman tidak mau kadang-kadang. Menganggap ya, orang yang berbeda dalam hal-hal furu, dianggap ini udah bukan dari golongannya. Ini berarti apa? Dia itu belum benar-benar mendirikan sholat. Dia benar melaksanakan syarat dan rukun sholat. Dia benar-benar melaksanakan gerak-gerik sholat, tapi bukan mendirikan sholat. Sebab perintah di dalam Al-Quran seluruhnya berbicara tentang sholat ini, yaitu Allah firmankan wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Enggak bilang wasallu atau wasalli. Ini hanya ada di dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Itu pun salatnya adalah, para ulama memahami ini adalah maksudnya salat sunnah. Salat sunnah Idul Adha. Tapi kalau salat wajib itu selalu perintahnya dengan diawali dengan kata aqimis shalah. Ya. Ini banyak sekali ya, seperti yang kemarin saya sudah terangkan, baik dalam bentuk fi'il madhinya aqamas shalah atau aqamus shalah, itu terulang di dalam Al-Qur'an 11 kali. Aqamtas shalah pakai kamu itu 2 kali. Kemudian fi'il mudhari'nya bentuk sedangnya, kalau fi'il madhi ini bentuk lampau past tense ya. Kalau yuqimunas shalah atau yuqimus shalah bentuk present tense-nya, bentuk sedang dan akan datang. Itu terulang 9 kali dalam Al-Qur'an. Kalau aqamas shalah itu untuk tunggal itu 2 kali. Uniknya ketika perintah sholat bentuk fi'il amr atau bentuk perintah, kalau tadi bentuk fi'il madhi bentuk lampau, dia telah mengerjakan sholat atau mereka telah mengerjakan sholat. Yuqimunus shalah bentuk fi'il mudhari, itu mereka sedang mengerjakan sholat, seperti itu. Kalau bentuk perintahnya aqimis shalah, dirikanlah sholat, itu untuk tunggal. Atau aqimus shalah untuk jamak, dirikanlah sholat, itu terulang sebanyak 17 kali dalam Al-Quran. Ini menggambarkan jumlah salat wajib kita sehari semalam berapa? 17 rakaat. Ini menunjukkan bagaimana korelasi antara rakaat Al-Quran, rakaat salat dengan apa yang ada tercantum di dalam Al-Quran, itu klop ya. Ini jadi perintah salat selalu dalam bentuk aqimus shalah atau aqimus shalah ya, dirikanlah salat, seperti itu. Nah, mereka yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berulang di dalam Al-Qur'an yang akan sukses adalah alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, seperti yang mendirikan salat, bukan yang salat saja. Alladzina yusallun enggak ada ya.
tapi alladzina yuqimunas shalah, mereka-mereka yang mendirikan salat. Lalu apa maksudnya mendirikan salat? Apa beda dengan orang yang tadi salat? Kan Rasulullah bilang shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Iya, itu dalam fi'liyahnya atau gerak-geriknya harus mengikuti Rasulullah SAW, mencontoh Rasulullah SAW. Tapi selain daripada itu, kita juga bagaimana mencontoh Rasulullah SAW di dalam mengaplikasikan sholat itu. Mengaplikasikan sholat itu baik ketika beliau sholat dilakukan dengan penuh kehusyuan, penuh dengan ketenangan, tumakninah, dan penuh dengan ketawaduan dan juga ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di luar salat bagaimana perilakunya, itu dampak dari salat berbekas di dalam akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an seperti yang sering kita jelaskan, bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai hudan, petunjuk, ya, di dalam ayat puasa kan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda, dan Al-Quran juga sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, la tadribul qur'ana ba'dahu bi ba'din, jangan kalian benturkan satu ayat Quran dengan ayat yang lainnya, karena enggak mungkin ada kontradiksi antara suatu ayat Quran dengan ayat yang lainnya. Fa innahu yufassiru ba'dahu ba'dha, karena Al-Quran itu menafsirkan ayat demi ayatnya, jadi saling menafsirkan. Oleh karena itu sepakat para ulama, ya, para mufassirin menjelaskan tafsir yang terbaik adalah tafsirul Quran bil Quran. Jadi tafsir ayat Quran dengan ayat Quran lagi, itulah udah paling sahih. Kalau dengan riwayat, kadang-kadang riwayatnya nggak benar. Tapi kalau yang sejalan dengan Al-Quran, maka itu benar. Ya, seperti kemarin juga yang Ustaz ceritakan bagaimana tentang Nabi Musa yang ketika mandi dan meletakkan pakaiannya di atas batu, kemudian bajunya dibawa lari oleh batu tadi, sampai dikejar-kejar sama Nabi Musa, ya hajar thawbi, ya hajar thawbi, batu kemarikan bajuku. Dikejar batu ini sengaja terus lari ke tempat orang banyak, ke pasar Nabi Musa dalam keadaan telanjang berlari sampai ke pasar, dilihat orang, oh kalau gitu Nabi Musa sempurna katanya. Kalau ayat Quran ditafsirkan oleh riwayat, terkadang kadang riwayat kalau kadang benar kadang tidak, seperti itu ya, karena riwayat itu tidak ditulis sejak zaman Nabi, ya, artinya walaupun itu dinisbatkan kepada Nabi, kata qala Rasulullah, ini Rasulullah bersabda, itu kan tidak tercatat sejak zaman Nabi. Bahkan pada zaman Nabi itu dilarang menulis ucapan Nabi, la taktubu anni ghairal Qur'an, janganlah kalian menulis dariku selain Al-Quran. Faman katabahu falyamhu, barang siapa yang menulis, ya, Al-Quran, hendaklah dia menghapusnya. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 69, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ayat Qur'annya secara harfiah diartikan, kan artinya seperti ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang pernah mengganggu Nabi Musa, ya. Mengganggu Nabi Musa kan banyak. Nabi Musa kan berkali-kali ya diganggu oleh kaumnya seperti itu. Ya, mau baru diselamatkan dari Firaun, sudah minta dibikinin Tuhan. Sudah bikin
patung anak sapi seperti itu. Terus minta macam-macam ya kepada Nabi Musa. Gangguannya banyak Nabi Musa. Ya, wala takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu minhu. Lalu Allah membersihkan nama baiknya, membersihkan membebaskannya dari apa yang mereka katakan. Ya, tuduhan-tuduhan banyak dari kaumnya mengatakan Nabi sama seperti Nabi Muhammad dikatakan tukang sihir atau orang yang kena sihir. Lalu bagaimana Nabi Musa dibebaskan? Nah ini katanya, jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang mengganggu Nabi Musa lalu Allah selamatkan Nabi Musa, Allah bersihkan nama baik Nabi Musa, Allah artinya bebaskan Nabi Musa dari apa yang mereka tuduhkan tersebut. Nah ini dikaitkan kemudian riwayat tadi. Riwayat yang apa? Katanya Nabi Musa riwayatnya begini. Jadi Nabi Musa kok kalau mandi selalu nggak bareng-bareng dengan mereka gitu. Kalau mereka mandi bareng-bareng dengan buka aurat. Nah, Nabi Musa ya terpelihara auratnya kan. Nabi. Nah, ketika kemudian mereka mencaci, mungkin Nabi Musa itu ya, maaf dibilang katanya ada cacat di kemaluannya kali seperti itu. Dituduh seperti itu. Akhirnya katanya maka demi katanya Allah ingin membantah tuduhan mereka, jadinya Allah perlihatkan langsung seperti itu. Masa Allah membuka aurat? Seorang kita diperintahkan untuk menutup aurat. Masa Nabi dibuka auratnya di depan umum? Ya, kalau itu kan arti batu itu kan mukjizat, itu kehendak Allah. Kalau batu sampai bisa membawa bajunya Nabi Musa, ya, bajunya ditaruh di batu, batunya jalan sehingga Nabi Musa ngejar, itu kan artinya ini kan mukjizat dari Allah kan. Kalau mukjizat itu dari Allah. Masa Allah permalukan buka aurat nabinya, padahal Allah perintahkan kita itu jangankan Nabi, kita diperintahkan untuk menutup aurat. Nah ini hal-hal yang menetanakit seperti ini. Ini kadang-kadang ini Anda berikan gambaran bagaimana kesatu riwayat itu, ya nggak semua riwayat itu benar. Ya. Yang dikatakan oleh karena itu yang seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Husain kemarin, yang dikatakan sunnah itu bukan berarti riwayat hadis itu semuanya sunnah. Tapi kalau riwayat hadis itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, baru itu kita katakan sunnah. Karena itu berarti itu yang dilakukan Nabi. Karena setiap apa yang dilakukan Nabi, yang diucapkan Nabi, itu adalah benar sunnah. Karena Nabi adalah yang mempraktekkan Al-Quran. Orang yang paling mempraktekkan Al-Quran adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah kembali kepada tadi. Jadi Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu mubayyinat, artinya yang menjelaskan. Al-Quran di samping petunjuk, dia juga menjelaskan petunjuk itu, artinya menafsirkan dirinya sendiri. Ya, seperti yang di awal Ramadan sudah kita terangkan, seperti perintah bertakwa. Apa itu takwa? Ini sering didefinisikan oleh para ulama, para sahabat pun. Tapi Al-Quran juga punya keterangan tentang siapa itu al-muttaqin, ya. Seperti yang dijelaskan di awal surah Al-Baqarah 1-5 atau Al-Baqarah 170 atau Al-Imran 123-26, ya, seperti itu. Itu penjelasan orang-orang muttaqin di sana. Lalu bagaimana penjelasan tentang mendirikan salat ini? Yuqimunas shalah, atau perintah aqimis shalah, dirikanlah salat. Berulang kali perintah ini berulang di dalam Al-Quran, ya. Dan berulang kali pula Allah menyatakan mereka yang selamat adalah alladzina yuqimunas shalah, bukan hanya al-musallun, ya. Nah tentunya ini pun ada keterangannya di dalam Al-Quran. Ya, inilah yang kemarin kita baru baca, ya, beberapa ayat, yaitu di dalam surah Al-Ma'arij,
Ya, dari ayat 19 sampai ayat 35. Kita baru sampai ya, alladzina hum ala salatihim daimun. Ya. Sekarang kembali kita Kita baca dan renungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij. Kemudian nanti kita bandingkan dengan keterangan Nabi, yaitu yang katanya tadi ya, orang yang pertama akan dihisab nanti di yaumil qiyamah dari amal kita adalah as-shalah, salat. Kalau salat kita baik, maka baik seluruh amalnya. Nah, ini maksudnya adalah bagi mereka yang benar-benar yang mendirikan salat, bukan hanya mengerjakan gerak-gerik salat seperti itu ya. Jadi seperti yang digambarkan di dalam surah Al-Ma'arij ini. Ya, kita baca ya, kita belum membuka dengan suratul Fatihah, kita baca dulu ya Ummul Kitab suratul Fatihah, kemudian kita baca Al-Ma'arij ya. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, ghurur, suudzon dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita. Juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kemarin kita sudah ciri pertama dari orang yang mendirikan sholat. Jadi di sini dijelaskan
Ya, pertama kemarin ya bahwasanya manusia itu diciptakan ya tercipta dalam kondisi yang labil ya, suka berubah-ubah. Karena memang manusia ini ya makhluk yang makhluk bukan saja fisik, dia makhluk psikis ya. Jadi memiliki kejiwaan yang suka berubah. Idza masahu syarru jazua wa idza masahul khairu manua. Sudah kita terangkan kemarin. Illal musallin, mereka orang-orang yang salat. Yang salat seperti apa? Nah, diterangkan di sini alladzi itu isim mausul artinya yang. Ya, alladzi itu menceritakan ya. Yang bagaimana? Ya, kayak orang musallinnya seperti apa? Alladzina hum ala salatihim daimun. Yang pertama, ciri yang pertama adalah mereka dawam dalam salatnya, continue dalam salatnya, enggak bolong-bolong. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri mereka, lihat, setelah berbicara tentang praktek salatnya, arti yang sering diperhatikan oleh banyak orang, perhatikan salatnya, syaratnya ya, rukun-rukunnya, ya itu dikerjakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Dan ini ya terkadang ada perbedaan sedikit-sedikit, itu karena ya pengaruh riwayat ya, perawinya beda-beda seperti itu. Ya, kadang mungkin ada orang yang ngelihat Rasulullah begini, ya dia ngelihat sekalian, yang lain melihatnya agak beda sedikit seperti itu. Itu dalam hal furu', itu biasanya dalam hal yang sunnahnya. Tapi kalau dalam hal yang wajibnya, itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran, ya bagaimana diperintahkan membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian rambut kepala, kemudian kaki. Itu kan yang rukunnya ya. Itu nggak ada beda semua. Nah ini setelah menjelaskan ini semua tentang prakteknya sholat yang harus dawam di dalam sholatnya, langsung ya, ciri dari orang yang muqimis sholat, orang yang mendirikan sholat adalah langsung, yaitu walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, berbicara tentang bagaimana interaksi dia dengan orang di sekitarnya, bagaimana dia itu mengelola hartanya, ya. Ciri orang yang mendirikan sholat adalah ya, ciri kedua yaitu mereka-mereka yang di dalam harta mereka ada hak tertentu yang sudah disiapkan untuk diberikan kepada lis-sa'ili wal mahrum. Jadi dari rezeki yang dia dapatkan, dia sisihkan. Ada hak, ini bukan hak saya, ini adalah hak as-sa'il wal mahrum. Siapa itu as-sa'il? As-sa'il artinya orang yang minta-minta. Nah ini sering di diksi yang lain, kalimat yang lain dalam Al-Quran disebut al-faqir. Ya, kalau mau tahu di dalam Al-Quran kan disebutkan ya siapa itu kan al-asnafut tsamaniyah, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Pertama fuqara, fakir, yang kedua miskin, ya. Apa itu definisi fakir? Apa itu definisi miskin? Ini juga kembali ya, kita pengen tahu maknanya dari Al-Quran, penjelasan Al-Quran. Di kitab fikih sering dulu kita kalau ngaji fikih dijelaskan, orang fakir itu artinya orang yang butuh banget, ya, artinya butuh banget. Seandainya dibuat permisalan, misalnya dia butuh 10, ya, atau misalnya butuh 100.000, ya, cuman dia bisa menghasilkan setiap harinya itu cuman bisa 30.000, 20.000 seperti itu. Ini katanya fakir. Atau kadang-kadang 10.000. Kalau miskin katanya itu orang yang kebutuhannya 100, dia bisa penuhin 60.000, 70.000. Ini definisi seperti itu yang dulu kita pelajari. Dalilnya dari Al-Quran sama sekali nggak ada, dari hadis juga nggak.
Kalau mau tahu yang benar mana itu perbedaan antara fakir miskin, Al-Quran seperti yang saya bilang tadi, yufassiru ba'duhu ba'd. Al-Quran sering menafsirkan satu sama yang lain. Siapa itu al-faqir? Kita lihat dulu dalam Al-Quran, nanti kita lihat keterangan dari hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sejalan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menerangkan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Ini adalah keterangan siapa itu al-miskin, orang yang miskin, ya. Yaitu disebutkan di sini. Lil fuqara, walaupun di sini disebut fuqara, ya. Fuqara itu orang fakir, ya. Kata miskin ini di dalam Al-Quran itu lebih banyak dari kata fakir. Kalau miskin itu 11 kali, jamaknya, bentuk jamaknya masakin 12 kali. Jadi secara total kata miskin itu 23 kali disebutkan dalam Al-Quran. Sedangkan fakir hanya 5 kali. Kalau fuqara 7 kali. Jadi lebih banyak seperti tadi di dalam surah Al-Maun, wala yakhuddu ala ta'amil miskin, bukan ala ta'amil fakir atau fuqara, enggak. Ya. Yang paling banyak sering disebutkan miskin. Kenapa seperti itu? Karena mereka ini enggak ketahuan. Orang miskin artinya orang fakir juga dia. Orang butuh juga dia, tapi dia tidak menampakkan kebutuhannya. Dia menjaga kehormatan dirinya. Ya, ini orang miskin ini, ya. Jadi orang miskin itu orang yang menjaga kehormatan dirinya, harga dirinya, nama baiknya, ya. Dia nggak mau minta-minta. Karena orang yang minta-minta itu ada dalam satu riwayat hadis menyebutkan, nanti orang yang suka minta-minta itu, nanti wajahnya itu nanti dia yaumil qiyamah lumer seperti kalau minyak beku itu ditaruh di penggorengan. Itu hina, itu menghina diri. Orang Islam itu harus aziz, ya. Terhormat, walaupun dia nggak punya. Seperti dulu para sahabat, ya, asalnya hamba sahaya, mereka menjadi mulia dengan Islam. Laqad a'azzanallahu bil Islam. Ya, Sayyidina Umar mengatakan, sungguh Islam telah memuliakan kita. Ya. Maka apapun, ya, kalau kita mau mencari kemuliaan selain dengan Islam, pasti Allah akan adzallanallah, pasti Allah akan hinakan kita. Seperti itu. Nah, ini penting, jadi menjaga kehormatan diri, menjaga nama baik itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Itu disebut iffah, namanya afif, apik, ya. Orang yang afif itu artinya menjaga kehormatan, enggak mau melakukan hal-hal yang enggak senonoh seperti itu, enggak yang memalukan seperti itu, enggak, ya. Nah, ini orang miskin seperti itu. Jadi mereka di dalam hadis Nabi, laisal miskin alladzi tarudduhu luqmatu wal luqmatan wat tamratu wat tamratan. Ini hadis Nabi. Nanti kita lihat dengan kesamaannya dengan Al-Qur'an. Kata Nabi, bukan dikatakan yang sebut orang miskin itu orang yang terkadang datang ke rumah orang, minta, kemudian dia jalan setelah diberikan 1 korma atau 2 butir korma, atau 1 suap nasi, atau suap roti, atau 2 suap roti, seperti itu. Ya, 2 potong roti, 1 potong roti, baru dia jalan, datang lagi ke rumah orang. Bukan itu kata Nabi. Ya, yang disebut orang miskin bukan seperti itu. Innamal miskin, ya, sungguhnya orang miskin itu alladzi la yajidu ghinan yughni. Itu orang yang kebutuhannya enggak tercukupi, tapi wala yas'alun nas, ya. Dia enggak pernah minta-minta sama orang. Wala yuftanu, dan dia enggak disadari kalau dia miskin. Orang enggak tahu kalau dia butuh. Karena apa? Dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Kadang-kadang dia bekerja. Nah, contoh dari orang miskin seperti dalam surah Al-Kahfi, coba. Ya, wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri.
Adapun perahu yang dilobangin oleh Nabi Khidir itu, ya, al-abdus shalih, itu miliknya orang-orang miskin. Lihat, orang miskin itu minta-minta enggak? Enggak. Ya maluna fil bahri, dia kerja di laut, nelayan. Tapi dia butuh, disebutnya miskin, tapi dia enggak minta-minta. Itu ya, Al-Qur'an diterangkan oleh Al-Qur'an lain. Jadi orang miskin seperti itu, sama seperti apa yang diterangkan oleh hadis Nabi. Ya, dia enggak minta-minta, ya. Dia juga enggak disadari oleh khalayak ramai, oleh banyak orang kalau dia itu butuh, karena dia enggak menampakkan kalau dia butuh. Alladzi tarudduhul luqmatu wal luqmatan wa tamratu wat tamratan walakinnal miskin alladzi la yajidu ghinan yughnih wa yuftanu fa yatasaddaqu alaihi wa la yaqumu fa yas'alun nas. Jadi dia enggak disadari oleh orang, ya, kalau dia butuh, sehingga dia dapat sedekah, dapat bagian. Kalau ada jatah pembagian buat fakir miskin, dia nggak dapat. Ini arti terhalang dia. Kenapa dia nggak dapat? Karena orang nggak tahu. Kecuali hanya beberapa orang saja mungkin yang tahu keadaannya, yang benar-benar dekat, tahu dia ini orang butuh. Nah ini disebut miskin, ya. Sehingga tadi wala yuftanu fa yatasaddaqu alaihi, ini keterangan Nabi ini. Inilah yang sesuai dengan Al-Quran. Wal mahrum, mahrum itu artinya yang terhalang, ya. Al mahrum yang terhalang dari mendapatkan sedekah. Nah, ini mahrum ini adalah maksudnya yaitu nama lain dari fakir. Definisi fakir yang tadi yang lengkap di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 273, yaitu lil fuqara'il ladzina uhsiru, bagi orang-orang fakir yang mereka terhalang fi sabilillah, di jalan Allah. Mereka terhalang, ya, artinya terhalang nggak bisa cari rezeki, ya. Ada orang yang bisa cari rezeki tapi tetap dia nggak minta-minta seperti itu, seperti tadi yang di dalam surah Kahfi. Tapi ada yang lagi yang ya mereka terhalang di jalan Allah, la yastati'una darban fil ardi, mereka nggak bisa berusaha, ya, karena sibuk waktunya berjuang di jalan Allah sehingga nggak bisa berusaha. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf, orang yang nggak ngerti menyangka oh dia orang kaya, oh dia orang nggak butuh deh, nggak pernah minta-minta kok, ya, minat ta'affuf, karena dia apik, ya. Ta'affuf itu artinya menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya. Ta'rifuhum bisimahum, tapi kamu bisa kenal dengan ciri-ciri mereka. La yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak minta-minta, ya, kepada orang dengan memaksa seperti itu. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, dari harta. Biasa khairin diartikan, kemarin kita sebutkan, ya, khair itu sering diartikan harta, ya. Fa innallaha bihi alim, Allah Maha mengetahui tentang hal itu. Ini definisi Al-Qur'an tentang miskin. Jadi Al-Qur'an diterangkan oleh Al-Qur'an. Nah, kata di sini lisaili udah jelas, ya. As-saili maksudnya al-faqir. Ya, as-saili orang-orang yang meminta, ya. Bukan arti kalau orang butuh banget ya minta nggak masalah, tapi kalau ada yang orang yang minta dijadiin profesi, ada kan gitu, ya. Ada orang itu minta-minta nggak tahu punya mikrolet, belum lah berarti. Itu jadi itu perbuatan buruk itu, ya. Tapi kalau karena kebutuhan terpaksa nggak masalah, ya, seperti itu. Wal mahrum, dan orang mahrum, nah ini al miskin. Jadi diksi-diksi Al-Qur'an terkadang, ya, berbeda, tapi ini maksudnya sama, wal mahrum. Jadi orang yang mendirikan sholat tadi, di dalam harta mereka udah ada bagian-bagian bagi orang fakir maupun miskin. Seperti itu, ya. Ini ciri kedua. Ciri ketiga, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan mereka-mereka yang yusaddiqun arti yang membenarkan. Ini lawan daripada yukadzibu. Kalau yukadzibu arti mendustakan, arti enggak percaya. Kalau ini membenarkan berarti percaya. Yusaddiqu, ya. Ini lawan dari yang al-ma'un tadi. Jadi mereka-mereka yang usaddiqun artinya membenarkan dan mempercayai biyaumiddin, akan hari hisab, hari pembalasan. Nah, ini lihat,
Kalau orang yang mendirikan salat seperti ini, dia tahu nanti setiap amalnya akan dihisap oleh Allah. Gak mungkin setelah dia salat dia nipu, dia salat dia korupsi, dia salat dia nyakitin orang, dia salat dia tidak berbagi. Gak mungkin kan? Karena setiap dia yakin orang yang benar-benar mendirikan salat, dia nanti akan dihisap. Tapi kalau orang hanya melaksanakan salatnya kemudian setelah dia keluar salat, sama sekali nggak ada bekas dari ciri-ciri daripada orang mendirikan salat tadi. Dia akan berbuat apa saja seolah-olah salatnya itu sebagai sesuatu yang akan udah sebagai identitas yang menjamin dia udah bakal selamat. Kemudian dikatakan hadisnya, oh kalau saya salatnya sudah benar, nanti amal yang lain pasti benar. Pakai hadis yang tadi. Padahal itu yang dimaksud adalah bagi mereka yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Ini maksudnya Nabi seperti itu, seperti yang dalam Al-Qur'an. Bagi mereka yang mendirikan salat, nanti pasti amal yang lainnya pasti akan beres. Sebab apa? Ya, zakatnya dikeluarkan, infaknya dikeluarkan. Karena setiap dia mendapatkan rezeki ada bagian untuk fakir dan miskin. Kemudian dia membenarkan, mempercayai akan hari hisab, yaumuddin. Ya, yaumuddin, yaumul hisab. Ini ciri ketiganya. Ciri keempatnya, ya, bagaimana orang yang sudah salat ini mereka tetap masih takut kepada Allah. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan mereka yang khawatir akan azab Tuhan mereka. Lihat, dia udah salatnya benar, dijalankan benar, tapi tetap dia merasa tawadhu, merasa ya ibadahnya ini khawatir apa diterima atau enggak ibadahnya. Kan ada orang sekarang kan banyak, dia udah salatnya nyunnah banget gitu. Sehingga ngelihat orang, dia bangga dengan salatnya, ketika ada orang salatnya, enggak nyunnah dia. Lihat kainnya ngengser tuh, ahli nar. Ya. Jadi karena dia sudah merasa dia udah bakal selamat dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka yang benar-benar mendirikan salat, mereka takut dari azab Allah. Walaupun sudah salat, sudah benar salatnya, sudah berinfak, tapi tetap masih takut. Takut ke apa? Takut azab Allah. Takut ke azab, apa yang dilakukan ini belum enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, ya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ketika ada salah seorang tabi'in bertanya tentang ayat ini, walladzina yu'tuna ma atau, ya, ma atau wa qulubuhum wajilatun, dan mereka ya yang telah mempersembahkan apa yang mereka persembahkan. Arti mereka sudah beramal, sudah bersedekah, sudah berjihad, ya, sudah sholat, puasa, ya, pergi haji misalnya. Tapi mereka tetap, ya, hati mereka wajilatun, gentar, takut sama Allah. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Surah ini ditanyakan kepada Sayyidatina Aisyah, apakah maksudnya dulu sahabat itu walaupun mereka itu kalau mereka sudah melaksanakan apa yang mereka diperintahkan oleh Allah, berjuang, sholat, puasa, zakat semua dilaksanakan, tapi tetap mereka itu, ya, misalnya berzina, minum khamar seperti itu. Jadi mereka takut seperti itu. Enggak, kata Sayyidatina Aisyah. Bukan begitu, mereka sudah berjuang, sudah sholat, sudah zakat, sudah melaksanakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap mereka takut kalau nggak diterima. Inilah ketawadhuan mereka. Jadi bukan habis kita mentang-mentang sudah menjalankan sunnah Rasul, kemudian menganggap dirinya udah paling dulu deh masuk surga. Orang paling yang penghuni surga, yang lain udah bukan penghuni surga, seperti itu. Enggak seperti itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana
mereka itu tetap memiliki rasa khasyah, rasa khawatir, rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Allah tegaskan sungguhnya azab Tuhan mereka itu tidak tidak ada yang merasa aman di sana. Arti siapapun bisa kejeblos masuk ke sana. Oleh karena itu apalagi kalau orang yang sombong seperti itu akan mudah masuk ke dalam azab tersebut. Ini ciri keempatnya, kepada kelima tadi ya. Kemudian ciri berikutnya walladzina hum li furujihim hafizun. Ya. Ciri dari mereka yang benar-benar mendirikan salat, mereka jaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka, au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, maka itu tidak tercela. Artinya mereka menjaga kehormatannya hanya kepada pasangannya ya. Adapun dulu masih ada budak yang dinikahi, kawin oleh majikan, biasanya ini adalah juga bagian sebenarnya dari salah satu pintu bagaimana perbudakan itu dihapuskan di dalam Al-Quran. Ada banyak pintu orang di dalam Al-Quran, ada yang dengan bayar kafarat sumpah memerdekakan budak, atau juga kalau misalnya puasa batal dengan melakukan hubungan suami istri di siang hari memerdekakan budak, zihar istrinya memerdekakan budak. Banyak sekali pintu yang dibuka di dalam memerdekakan budak, dan tidak pernah ada ayat Al-Quran yang memerintahkan kita memperbudak manusia. Nggak ada nggak ada di dalam Islam. Jadi ketika kita baca ayat-ayat ini, jangan kita anggap Islam melegalkan perbudakan. Tidak sama sekali sebab salah satu menikahi hamba sahaya itu kalau dia merdeka, seorang tuan menikahi hamba sahayanya itu, kalau dia memiliki anak langsung otomatis si budak tadi menjadi merdeka. Anaknya pun merdeka. Ini adalah salah satu pintu untuk memerdekakan budak. Jangan dianggap ini adalah ayat yang melegalkan perbudakan, bukan Sebab banyak sekali ayat-ayat yang lain yang memerintahkan pembebasan budak. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari jalan selain itu, maka itu mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Artinya yang melampiaskan hawa nafsunya bukan kepada jalan yang dibenarkan oleh Allah, misalnya dengan berzina, LGBT dan sebagainya maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas mereka yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ciri yang berikutnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang memperhatikan amanah yang diberikan kepada mereka, dan juga mereka memperhatikan janji. Jadi komitmen memegang amanah dan juga memegang janjinya. Lihat, orang yang mendirikan salat, jadi bukan hanya ketika dia salat dia benar, tapi ketika dia luar salat dia nipu. Ketika di luar salat dia khianat. Itu bukan muqimin salat, dia baru musalli. Artinya orang yang melaksanakan syarat rukun salat tapi belum menjadi muqimin salat. Berikutnya walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan mereka yang menegakkan kesaksian mereka. Ini kesaksian penting dalam pengadilan terutama. Seorang bisa karena saksi bisa dijatuhi hukuman, kadang-kadang hukuman mati atau apa gitu, karena kesaksian palsu kan. Itu dosa besar Tapi orang yang benar-benar menegakkan kesaksian yang jujur, bukan kesaksian palsu, mereka itu adalah termasuk dari orang-orang yang benar-benar mendirikan salat. Yang terakhir ditutup, ciri terakhir dari orang-orang yang mendirikan salat adalah salat mereka itu dijaga. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun, dan mereka yang menjaga salatnya. Arti kalau tadi
mendawamkan sholatnya, artinya rutin, sholatnya nggak bolong-bolong, tapi juga dalam pelaksanaan sholatnya syarat rukunnya tadi dijaga. Itu bukan berarti tidak kita tadi bilang orang yang sholat saja nggak benar, enggak. Ini pun masuk di dalam ayat ini. Jadi syarat dan rukunnya harus diperhatikan, ya, sunnah-sunnahnya ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi dilaksanakan seperti itu. Ini namanya termasuk menjaga sholat. Termasuk daripada itu adalah yang sangat penting, yaitu kehusyuannya. Ya, kemarin ditanyakan ya, kehusyuannya. Memang kadang-kadang kita nggak khusyuk sampai 100% gitu. Ya, para ulama salaf dulu bilang, fa'mal walau bil usyri kadzakati, ya, tafuz bi nuril ilmi min dzulmati, ya. Amalkanlah walaupun hanya 1/10-nya atau 1/20-nya gitu, ya. Jadi kita usahakan tetap itu mulai misalnya 10% dulu, 20%, nanti meningkat seperti itu kehusyuannya, ya. Kalau sudah 100% itu sangat baik sekali, ya. Jadi memang kadang-kadang kita lagi sholat, yang kadang-kadang nggak diingat waktu sholat, ketika lagi sholat malah jadi ingat, ya, seperti itu. Itu setan ada aja, ya. Biasa kita kalau sebelum sholat suka baca, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan syaitan, dan aku berlindung dari kehadiran mereka dalam sholatku ini. Yang terakhir, Allah Subhanahu ini adalah ciri terakhir, ya, dari awal, yang ciri pertama mengenai sholat, ya, yaitu dawam. Yang ciri terakhir ditutup dengan menjaga sholat. Allah katakan ulaika fi jannatim mukramun, mereka itu adalah berada di dalam jannat, ya, di dalam surga yang akan mereka hidup dalam kemuliaan. Nah, ini kan sesuai dengan hadis Nabi tadi, ya, awal yang dihisab, ya, dari seorang amal hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, pasti dia amal lainnya benar. Kalau dia melaksanakan ini, muqiminas sholat, bukan hanya musallin, ya. Mudah-mudahan kita yang asalnya dari musallin, insyaallah benar-benar menjadi orang-orang yang al-muqiminas sholat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.